Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik, hidayah, dan inayahnya kita masih dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam perkuliahan pembelajaran PKN MISD walaupun dilakukan secara daring. Tak lupa juga, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Dan tak lupa pula yang saya hormati Ibu Firda Aulia Izzati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran PKN MISD kelas D. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penanaman nilai sila Pancasila di sekolah. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rizky Mardiana dengan NIM 2319046 sebagai moderator. Lalu ada Ani Hakim dengan NIM 2319028 sebagai pemateri pertama. Lalu ada Diana Safitri dengan NIM 2319031 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Silviana dengan NIM 2319035 sebagai pemakalah atau pemateri terakhir. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas pemahaman tentang Pancasila secara umum. Yang pertama ada pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua makna, yaitu yang pertama ada panca yang artinya 5 dan sila yang artinya alas atau dasar atau batu sendi. Menurut agama Buddha, Pancasila mempunyai 5 larangan, yaitu larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berdusta, dan larangan minum minuman keras. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Pancasila mempunyai 5 larangan atau pantangan, yaitu mateni, maling, madon, mabuk, dan main. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad terpendam. Nah, Pancasila tidak hanya dijadikan falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Hubungan kelima sila ini sangat erat sekali, berangkaian dan tidak bisa berdiri sendiri. 5 sendi utama penyusun Pancasila merupakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada fungsi umum Pancasila, fungsi pokok Pancasila, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, fungsi-fungsi ini juga memiliki fungsi pokok yang lain. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, fungsi umum Pancasila. Fungsi ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ada fungsi pokok Pancasila. Fungsi pokok Pancasila ini juga memiliki 2 fungsi pokok. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila adalah pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat, artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, yang ketiga ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, dan yang kelima Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Setelah kita membahas pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, maka kita akan membahas sejarah Pancasila. Pancasila ini pastinya lahir melalui proses yang amat panjang. Nah, sejarah hari lahir Pancasila ini diambil dari rapat BPUPKI atau Zokoritsu Chumbiso Sakai atau juga Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka mengadakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini juga dikenal sebagai Gedung Pancasila. Nah, setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, maka pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato ini tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu dan diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI ini membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar atau UUD dengan pedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Nah, panitia kecil ini ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno dapat dirumuskan dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Mantan Ketua BPUPKI menyebutkan bahwa pidato Soekarno tersebut berisi tentang lahirnya Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni resmi ditetapkannya sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Jokowi. Jokowi juga menyampaikan bahwa keputusan ini melalui pidato pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016. Terima kasih. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar yang penting dalam kehidupan pemerintah dan masyarakat. Pilar-pilar itu tercermin dalam tiap-tiap sila Pancasila. Penerapan atau implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk watak dan kepribadian siswa dengan cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang dimana diharapkan dapat membentuk siswa-siswi yang mampu mengembangkan skill atau keterampilan dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa tanpa meninggalkan ranah kognitif atau berpikir rasional, terutama dalam hal berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah yang lebih efektif dan efisien adalah pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan pada siswa dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan yang membentuk karakter siswa yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dini. Yang pertama ada penerapan dalam intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran tematik, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, tapi masukkan unsur nilai Pancasila atau budi
budi pekerti atau karakter di dalamnya. Yang kedua, ada penerapan dalam bidang kokurikuler untuk menanamkan karakter Pancasila pada bidang kurikuler. Siswa dapat diminta melakukan kegiatan berupa studi lapangan. Yang ketiga, ada penerapan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni budaya, dan bela diri dan lainnya menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kemandirian bagi siswa. Yang terakhir, ada penerapan dalam bidang non-kurikuler. Kegiatan bidang non-kurikuler seperti kerja bakti, melakukan ibadah bersama, misalnya sholat berjamaah, bersalaman, serta pembiasaan-pembiasaan baik dapat diterapkan untuk menumbuhkan nilai Pancasila atau budi pekerti karakter yang baik bagi siswa. Materi yang ketiga yaitu penanaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi atau harmonis antara kehidupan kenegaraan dan antara kehidupan kemasyarakatan dalam negara. Kemudian sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu berdoa ketika hendak melakukan berbagai kegiatan dan bersilaturahmi sesama anggota keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang seagama atau tidak seagama. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang hakikatnya memiliki harkat dan martabat yang sama di dunia ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga yaitu saling menghormati antar semua anggota keluarga dan saling membantu antar anggota keluarga. Kemudian di lingkungan masyarakat yaitu tidak saling mengejek dengan tetangga dan tolong-menolong antara anggota masyarakat. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negara ini. Berikut contoh yang dapat ditanamkan pada kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan keluarga yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga dan mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi. Kemudian di lingkungan masyarakat yaitu menciptakan suasana yang damai sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan bergaul dengan tetangga tanpa memandang perbedaan sara. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu di lingkungan keluarga yang pertama mengerjakan tugas rumah bersama-sama, kemudian ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, menghargai pendapat dari semua anggota keluarga. Dan di lingkungan masyarakat yaitu memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, menghargai hasil musyawarah bersama dan ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga yaitu menghargai semua hak-hak setiap anggota keluarga, menjalankan kewajiban sebagai anak dengan baik, bersikap adil antar anggota keluarga, rajin menabung dan hemat, serta pandai membagi waktu antara bermain dan belajar. Kemudian di lingkungan bermasyarakat yaitu bersikap adil jika mendapat tugas membagi sesuatu untuk masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, gotong royong membersihkan selokan sungai, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain dan berusaha hidup sewajarnya dan tidak berlebihan.
Lalu poin yang keempat yaitu tantangan generasi muda di era global terkait nilai-nilai Pancasila. Di era global, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari generasi milenial atau generasi muda, di mana generasi muda adalah generasi yang akan memajukan dan meneruskan bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan sebuah metode pendekatan ataupun komunikasi yang konstruktif dan kekinian mengikuti zaman. Lalu, di era globalisasi seperti sekarang, anak muda itu lebih menginginkan segala sesuatu yang instan dan mereka sering atau lebih mudah dipengaruhi, di mana mereka dari sosial media ataupun kecanggihan teknologi bukan semakin mempererat hubungan, justru kebanyakan lebih membuat jarak dan bahkan dapat merusak hubungan interpersonal. Lalu, tantangan era dari masa ke masa itu berbeda. Nah, di era milenial atau global seperti sekarang, tantangannya untuk anak muda adalah kecanggihan teknologi sosial media digunakan untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Yudi Latif dalam buku Revolusi Pancasila, bahwa krisis tersebut telah akut, di mana jawabannya atau solusinya itu lebih dari sekedar jawaban dari seperti krisis ekonomi, di mana banyak oknum-oknum yang menyalahkan sosial media untuk menyelewengkan mengenai nilai-nilai Pancasila, sehingga generasi muda harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media ataupun kecanggihan teknologi, di mana mereka harus bisa menanamkan nilai-nilai sila dalam sosial media, seperti menebarkan karya maupun menginspirasi anak bangsa, mengajak anak bangsa untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Nah, itulah materi dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya, tanya jawab dan pandangan umum kita lanjutkan di WAG. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.